Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rupa masa depan yang sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang luar biasa, yaitu gimana Tiongkok saat ini sedang benar-benar membangun masa depan lewat serangkaian mega proyek raksasa. Menariknya, fokus mereka itu nggak cuma buat nyiptain kolektivitas ekonomi yang super cepat, tapi juga secara berdampingan ngedorong keberlanjutan lingkungan. Ini adalah strategi dua pilar yang benar-benar ngubah cara kita memandang pembangunan global. Coba deh pikirin bentar. Kalian sadar nggak sih seberapa luar biasa skala kemajuan yang terjadi di sana belakangan ini? Maksudku, kita udah nggak ngomongin soal bangun gedung kantoran biasa lagi ya. Kita lagi bahas keajaiban teknik luar biasa yang mendefinisikan ulang batas kemampuan manusia dan bahkan secara harfiah mengubah geografi dunia. Biar lebih gampang ngebayangin skala ambisi mereka, coba dengerin angka ini. 150 juta. Wow, ini bukan soal duit atau anggaran loh. Ini adalah 150 juta derajat Celcius. Itu adalah suhu dari proyek matahari buatan mereka yang berarti 10 kali lipat lebih panas dari inti matahari kita sendiri. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin betapa intens dan nggak terbatasnya ambisi di balik proyek-proyek ini. Poin krusial di sini adalah apa yang mereka lakuin itu bergerak jauh banget melampaui sekedar konstruksi dasar. Ini tuh kayak sebuah cetak biru strategis yang udah dihitung matang. Setiap jembatan, setiap bendungan, dan kota baru yang mereka bangun itu bertindak sebagai investasi jangka panjang yang pada akhirnya bakal mendikte ulang rute rantai pasokan dunia dan standar ekologi masa depan kita. Coba bayangin angka 42.000 km. Jarak sejauh itu sekarang jadi urat nadi ekonomi baru mereka. Ya, itu adalah panjang jaringan kereta cepat di sana yang terpanjang di dunia. Kereta super cepat kayak Fuxinghao yang melaju stabil di kecepatan 350 km per jam nggak cuma memangkas waktu perjalanan, tapi juga jadi motor penggerak ledakan ekonomi. Kenapa? Karena teknologi ini menyatukan berbagai kota besar jadi satu kesatuan ekonomi raksasa. Dan hal ini tuh benar-benar nunjukin gimana mereka ngubah hambatan geografis jadi peluang ekonomi. Misalnya nih, terowongan Dalian Yantai. Ini terowongan bawah laut sepanjang 123 km yang bakal nyulap perjalanan feri 8 jam yang membosankan jadi cuma 40 menit nyetir. Terus ada juga jembatan Hong Kong Zhuhai Macau sepanjang 25 km yang memangkas waktu tempuh berjam-jam jadi cuma 30 menit nyebrang. Keduanya benar-benar mendobrak batasan alam demi melancarkan mobilitas barang dan manusia. Nah, buat ngelengkapin jalur darat dan laut tadi, mereka punya Bandara Internasional Beijing Daxing. Desainnya unik banget, bentuknya kayak bintang laut raksasa, hasil karya mendiang arsitek legendaris Zaha Hadid. Tapi ini bukan cuma soal estetik aja ya. Bangunan mahakarya ini dipenuhi teknologi super canggih buat mengelola hingga 100 juta penumpang tiap tahunnya secara efisien. 100 juta! Ini jelas makin mengukuhkan posisi Beijing sebagai pusat mobilitas global yang utama. Ngomongin soal masa depan, kita harus bahas Xiong'an. Ini bukan sekadar perluasan kota atau kota satelit biasa teman-teman. Xiong'an itu kota pintar yang secara harfiah dibangun dari nol buat ngatasin kemacetan super parah di Beijing. Dengan integrasi kecerdasan buatan, Internet of Things, dan sistem energi yang 100% hijau, Xiong'an dirancang buat ngebuktiin kalau kehidupan manusia berteknologi tinggi itu bisa kok berjalan selaras sama alam. Dan kalau kalian mau lihat bukti nyata soal keberlanjutan ini di tengah kota metropolis, coba deh lihat Shanghai Tower. Lewat desain spiral inovatifnya pada ketinggian 632 meter, menara ini secara aktif bisa memangkas penggunaan energi gedung sampai 25%. Bayangin, 25% buat gedung pencakar langit sebesar itu. Ini ngebuktiin banget kalau pusat bisnis internasional pun bisa mengadopsi efisiensi hijau secara masif.
Tiongkok saat ini memang lagi gencar-gencarnya melakukan dorongan agresif berskala nasional untuk transisi energi bersih. Tapi tentu aja pembangunan sebesar ini pasti punya dua sisi. Kalau kita lihat keseimbangan pada Bendungan Tiga Ngarai, datanya secara objektif nunjukin manfaat yang monumental, menghasilkan 22.500 megawatt energi terbarukan dan ngasih fungsi pengendalian banjir yang super vital. Tapi di sisi biayanya, kita harus ingat bahwa jutaan warga terpaksa direlokasi dan terjadi gangguan masif pada ekosistem di sepanjang Sungai Yangtze. Situasi yang lumayan mirip juga terjadi di proyek pengalihan air selatan ke utara. Mereka benar-benar merekayasa ulang alam dengan mengambil air dari Sungai Yangtze lalu mengalirkannya melalui 3 rute raksasa. Terlepas dari dampak lingkungan yang harus diurusin, proyek ini pada akhirnya nyelesain krisis sumber daya paling kritis buat mereka, yaitu menyelamatkan kota-kota besar di wilayah utara yang gersang dari ancaman kekeringan parah. Terus, visi ramah lingkungan mereka juga makin nyata lewat investasi kolosal di sektor energi terbarukan. Contohnya, Taman Surya Tenggar, yang sering dijulukin tembok besar tata surya. Bayangin aja hamparan panel surya sejauh mata memandang. Proyek ini ngehasilin listrik masif buat kebutuhan jutaan rumah. Ini adalah langkah konkret yang mereka ambil buat ngelepasin diri dari bahan bakar fosil demi mencapai target netralitas karbon di tahun 2060. Nah, masih ingat angka 150 juta derajat di awal tadi? Ini dia tokoh utamanya, reaktor HL2M Tokamak. Gampangnya gini, ini tuh proyek di mana manusia mencoba meniru cara kerja bintang di luar angkasa. Mereka secara harfiah lagi bikin matahari buatan di dalam laboratorium. Tujuannya buat nyiptain energi bersih yang gak ada habisnya. Manusia lagi berusaha menjinakkan mekanika kosmik di bumi. Jadi, poin paling krusialnya buat kita adalah ini. Kalau proyek ini sukses, di mana mereka bisa capai 0 limbah radioaktif berbahaya, 0 resiko ledakan, dengan energi yang melimpah ruah, wah, ini bakal bikin bahan bakar fosil sepenuhnya jadi sejarah usang. Ini benar-benar pencapaian puncak dari ambisi keberlanjutan global umat manusia. Satu hal penting yang pengen banget aku tekankan untuk kalian bawa dari bedah materi hari ini, kita lagi melihat langsung sebuah cetak biru di mana percepatan ekonomi yang super cepat dan perlindungan lingkungan yang agresif itu dijalankan secara bersamaan. Dampak gandanya berarti Tiongkok nggak cuma ngebangun negaranya sendiri, tapi mereka lagi masang standar baru buat inovasi dan ekologi global. Ini memaksa seluruh dunia untuk ikut beradaptasi atau bakal tertinggal. Dari semua keajaiban teknik yang baru aja kita bahas hari ini, mulai dari rel kereta berkecepatan super yang ngilangin jarak, sampai matahari buatan yang suhunya gila-gilaan itu, menurut kalian, inovasi manakah yang bakal paling ngerubah wajah landscape ekonomi dan ekologi bumi di masa hidup kita ini? Makasih banyak ya udah gabung sama aku di pembahasan mendalam kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan materi kita yang berikutnya.